Langit sore mulai meredup, menggantungkan semburat jingga di ufuk barat. Di serambi pesantren, santri-santri duduk bersila, wajah mereka penuh perhatian menatap sosok di hadapan mereka, Gus Ikdam. Dengan sorban melilit kepalanya dan tangan menggenggam tasbih, ia menatap jamaahnya, lalu menarik napas panjang sebelum memulai tausiah. Ada seorang ulama besar, seorang pendekar sejati, yang namanya hingga kini masih menggema di hati para santri. Gus Maksum Lirboyo. Kalian tahu siapa beliau? Gus Ikdam mengawali dengan suara dalam dan penuh wibawa. Beberapa santri mengangguk, sebagian lain menunggu dengan penasaran. Beliau bukan sekadar kiai. Sejak kecil, keberaniannya sudah melebihi usianya. Bukan hanya dalam menuntut ilmu, tapi juga dalam menghadapi bahaya. Kalian pernah dengar kisah sapi mengamuk yang ingin menerjangnya? Para santri mulai berbisik-bisik. Ada yang mengangguk, ada yang mendekatkan tubuhnya, takut kehilangan satu kata pun dari cerita yang akan disampaikan. Kala itu, Gus Maksum masih remaja. Sehari-hari, ia membantu orang tuanya membajak sawah di bawah terik matahari. Tubuhnya kecil, tapi hatinya besar. Saat ia tengah mengikat sapi pada bajak, tiba-tiba sapi itu mengamuk. Matanya merah, napasnya memburu, tanduknya mengarah lurus ke dada Gus Maksum. Semua orang berteriak, "Lari, lari, le!" Tapi Gus Maksum tidak bergeming. Ia justru menatap sapi itu dengan tenang. Gus Ikdam berhenti sejenak, menatap para santri satu persatu, membiarkan ketegangan merayap ke dalam pikiran mereka. Sapi itu melesat. Dengan kecepatan luar biasa, ia menerjang. Tanah bergetar, debu berhamburan. Tapi apa yang terjadi? Saat tanduk itu tinggal sejengkal dari dadanya, Gus Maksum mengangkat satu tangan. Dalam sekejap, sapi itu terpental. Bukan hanya mundur, melainkan terjungkal beberapa meter ke belakang, terjerembab di tanah. Semua yang melihatnya ternganga. Salah satu santri mengangkat tangan dengan ragu. "Gus, bagaimana mungkin? Beliau masih kecil waktu itu." Gus Ikdam tersenyum. "Itulah karomah, nak. Sesuatu yang Allah berikan kepada wali-walinya. Bukan karena kekuatan otot, bukan pula karena ilmu silat, tapi karena hatinya yang bersih, penuh keyakinan pada Allah." Para santri terdiam. Keheningan menyelimuti serambi pesantren. Hanya suara angin yang berdesir lembut, seakan ikut membisikkan kisah penuh makna itu ke telinga mereka. Dari kecil, Gus Maksum sudah berbeda. Ia tidak pernah takut. Tidak kepada manusia, tidak kepada hewan, tidak kepada ancaman apapun. Dan tahukah kalian, itulah salah satu alasan mengapa kelak ia menjadi pelindung bagi para santri, bagi umat, bagi agama ini. Salah satu santri kecil bergumam, hampir tak terdengar. "Seperti pendekar." Gus Ikdam mengangguk mantap. Bukan sekadar pendekar. Gus Maksum adalah singa yang menjaga Lirboyo. Dan ini baru awal kisahnya. Langit semakin gelap, tapi semangat di mata para santri justru semakin menyala. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar mendengar cerita, ini adalah awal dari pelajaran tentang keberanian, keteguhan, dan keyakinan. Angin malam berembus lembut di serambi pesantren, menggoyangkan nyala lampu minyak yang menggantung di tiang kayu. Para santri masih duduk bersila, tak satu pun bergerak meninggalkan majelis. Mata mereka terpaku pada Gus Ikdam, menunggu kelanjutan kisah yang baru saja mengguncang hati mereka. Gus Ikdam mengetuk-ngetukkan ujung tasbihnya ke telapak tangan, lalu melanjutkan, "Sejak peristiwa sapi mengamuk itu, Gus Maksum semakin dikenal di lingkungan pesantren. Bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena semangat belajarnya yang luar biasa. Ia tidak hanya menghafal kitab, tapi juga menekuni ilmu yang jarang disentuh oleh santri lain, ilmu bela diri." Beberapa santri saling berpandangan, penasaran. Kalian tahu, sejak kecil, Gus Maksum sudah tertarik pada ilmu kanuragan. Bukan karena ingin pamer atau mencari kekuatan, tapi karena ia sadar, seorang santri harus siap membela agama dan pesantren. Di zaman itu, ancaman terhadap ulama sangat nyata. Preman, perusuh, bahkan mereka yang ingin merusak Islam seringkali datang dengan niat buruk. Maka, Gus Maksum menyiapkan dirinya. Tidak hanya dengan doa dan ilmu, tapi juga dengan ketangkasan tangan dan keteguhan hati. Suasana semakin hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar samar di kejauhan. Suatu malam, saat umurnya belum genap 20 tahun, Gus Maksum memutuskan untuk merantau.
Ia tidak hanya belajar di pesantren, tetapi juga berguru pada para pendekar sakti yang tersembunyi di berbagai penjuru negeri. Dari satu perguruan ke perguruan lain, ia mengasah dirinya, bukan hanya fisik, tapi juga batin. Dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pukulan atau tendangan, ia menemukan rahasia kekuatan sejati. Gus Ikdam menatap para santri dengan dalam, lalu berkata dengan suara lebih pelan, rahasia itu adalah keyakinan. Beberapa santri mengerutkan dahi, mencoba memahami. Tanpa keyakinan, otot sebesar apapun tak akan berguna. Tanpa iman, ilmu setinggi langit pun hanya akan menjadi kesombongan. Gus Maksum belajar bahwa ilmu bela diri harus menyatu dengan hati yang bersih. Bukan untuk menindas, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk melindungi dan membela yang lemah. Dan dari situ, satu persatu, karomahnya mulai tampak. Gus Ikdam terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Suatu malam, di sebuah perguruan silat, Gus Maksum diuji oleh seorang pendekar tua. Pendekar itu, konon, tidak pernah terkalahkan. Tangannya cepat, tendangannya keras, dan ilmunya tinggi. Saat berhadapan dengan Gus Maksum, ia tersenyum sinis, mengira bocah pesantren ini hanya akan jadi lawan mudah. Santri-santri semakin menajamkan pendengarannya. Lalu, tanpa aba-aba, pendekar itu menyerang. Pukulan demi pukulan dilancarkan. Tendangan berputar menghantam udara. Tapi yang terjadi, Gus Ikdam mengangkat satu alis, tak satu pun serangannya menyentuh tubuh Gus Maksum. Santri-santri mulai berbisik-bisik, terkejut. Pendekar itu menyerang lagi, lebih cepat, lebih kuat. Tapi Gus Maksum tetap berdiri tenang. Ia tidak mundur, tidak melawan, hanya bergerak dengan ringan, menghindari setiap serangan dengan gerakan yang sulit dipahami. Sampai akhirnya, sang pendekar berhenti, napasnya memburu. Ia menatap Gus Maksum dengan mata terbelalak. "Bagaimana kau bisa melakukan itu?" tanyanya. Gus Ikdam tersenyum tipis. "Dan tahukah kalian apa jawaban Gus Maksum?" Para santri menggeleng, menunggu dengan penuh antusias. "Karena aku tidak takut." Sunyi. Gus Ikdam melanjutkan dengan suara pelan tapi penuh tekanan, "Rasa takutlah yang membuat orang lemah. Takut gagal, takut sakit, takut kalah." Tapi Gus Maksum mengajarkan bahwa seorang santri harus membuang semua itu. Jika kita yakin kepada Allah, tidak ada yang perlu ditakuti. Jika kita berpegang teguh pada agama, maka kekuatan sejati ada dalam diri kita. Dan itulah yang membuat Gus Maksum bukan hanya seorang pendekar, tapi seorang wali yang disegani. Para santri terdiam, meresapi setiap kata. Dari sana, perjalanan Gus Maksum semakin luar biasa. Ilmunya bertambah, karomahnya semakin nyata. Tapi ingat, semua itu bukan sekadar karena latihan. Semua itu karena hatinya yang bersih dan keyakinannya yang tak tergoyahkan. Dan kisahnya masih panjang. Malam semakin larut. Namun di serambi pesantren itu, semangat para santri justru semakin menyala. Mereka tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga merasakan getaran perjuangan seorang wali yang tak gentar menghadapi dunia. Malam semakin larut, tetapi tak satu pun santri beranjak dari serambi pesantren. Mata mereka masih terpaku pada Gus Ikdam, seolah takut kehilangan satu kata pun dari kisah yang tengah ia sampaikan. Angin malam berembus perlahan, membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan yang turun sore tadi. Gus Ikdam mengetuk tasbih di tangannya, menatap santri-santrinya satu persatu sebelum melanjutkan. "Kalian tahu, setelah bertahun-tahun menimba ilmu di pesantren dan perguruan silat, Gus Maksum kembali ke Lirboyo. Tapi ia bukan lagi pemuda biasa. Kini, ia seorang pendekar yang disegani, seorang santri yang telah menyatu dengan ilmunya. Namun, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Dan ujian besar pun datang kepadanya. Para santri mulai bersandar lebih dekat, menahan napas. Suatu malam, saat sedang mengisi pengajian di rumah Kiai Mukrim, tiba-tiba suasana menjadi aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan entah mengapa, perasaan gelisah menyelinap ke dalam hati beberapa santri yang hadir. Gus Maksum tetap tenang, duduk bersila di depan para jamaah, menyampaikan tausiah dengan suara mantap. Suara jangkrik terdengar samar di kejauhan. Gus Ikdam menurunkan suaranya, membuat suasana semakin tegang. Tapi tanpa ada yang menyadari, di luar sana, dalam gelapnya malam, ada seseorang yang mendekat. Diam-diam, ia menyelinap ke balik jendela, menghunus sebilah golok tajam, matanya penuh kebencian.
Dan dalam sekejap, tebasan itu meluncur. Sejumlah santri tersentak, napas mereka tertahan. Golok itu menyambar ke arah Gus Maksum dari belakang, tanpa aba-aba, tanpa ampun. Semua terjadi begitu cepat hingga tak ada seorang pun yang sempat memperingatkan. Tapi tahukah kalian apa yang terjadi? Gus Ikdam menatap santri-santrinya dengan tajam. Golok itu memang mengenai beliau, tapi tidak melukai tubuhnya. Sama sekali tidak. Yang sobek hanyalah kain sarungnya, sementara kulitnya tetap utuh, seolah tak tersentuh sedikit pun oleh besi tajam itu. Suasana semakin mencekam. Beberapa santri menelan ludah. Pelaku itu terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Tangannya bergetar, mundur beberapa langkah, sementara Gus Maksum tetap duduk tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian, dengan satu gerakan ringan, beliau menoleh ke belakang. Matanya tajam, penuh wibawa. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengangkat satu kaki, menendang pelaku itu dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Gus Ikdam menggenggam tasbihnya lebih erat. Pelaku itu terpelanting. Bukan hanya mundur beberapa langkah, tapi tubuhnya melayang, terhempas begitu jauh hingga jatuh ke dalam parit di belakang rumah. Semua orang terkejut. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya kekuatan Gus Maksum. Tapi satu hal yang pasti, Allah telah menjaga beliau. Para santri masih diam, seakan tersihir oleh cerita yang baru saja mereka dengar. Malam itu, pelaku ditangkap. Ketika ditanya mengapa ia mencoba membunuh Gus Maksum, ia hanya bisa menunduk ketakutan. "Saya disuruh seseorang," katanya dengan suara gemetar. Mereka bilang, Gus Maksum terlalu berbahaya. Salah satu santri mengangkat tangan dengan ragu. "Berbahaya bagaimana, Gus?" Gus Ikdam tersenyum tipis. "Berbahaya bagi mereka yang ingin merusak agama ini. Bagi mereka yang ingin menjatuhkan ulama. Karena Gus Maksum bukan hanya seorang kiai, bukan hanya seorang pendekar. Ia adalah perisai bagi pesantren, benteng bagi santri, dan tombak bagi kebenaran." Para santri mengangguk pelan, mulai memahami. Sejak kejadian itu, semakin banyak orang yang percaya bahwa Gus Maksum bukan orang biasa. Tubuhnya tak bisa ditembus senjata. Bukan karena ilmu kebal semata, tapi karena keyakinannya yang kuat kepada Allah. Ia tidak pernah merasa takut. Dan ingatlah, nak, Gus Ikdam menatap mereka dengan penuh makna, ketika seseorang tidak lagi takut kepada apapun selain Allah, maka tak ada satupun kekuatan dunia yang bisa menjatuhkannya. Langit malam semakin pekat, namun di dalam hati para santri, cahaya baru mulai menyala, cahaya keberanian, keyakinan, dan semangat untuk menjadi santri yang lebih kuat. Langit malam semakin pekat, tapi semangat para santri tak sedikit pun meredup. Mereka masih duduk bersila di serambi pesantren, larut dalam kisah yang dibawakan Gus Ikdam. Ia menghela napas sejenak, menatap langit, lalu kembali menatap wajah-wajah yang menanti kelanjutan ceritanya. Suaranya terdengar lebih dalam, lebih berwibawa. Setelah kejadian itu, Gus Maksum semakin dikenal. Bukan hanya karena tubuhnya yang kebal senjata, tapi karena keberaniannya dalam menjaga pesantren dan para santri. Kalian tahu, di masa itu, pesantren-pesantren sering mendapat ancaman. Ada yang dari preman, ada yang dari orang-orang yang membenci Islam. Tapi Gus Maksum tidak tinggal diam. Ia tahu, seorang ulama bukan hanya harus cerdas dalam ilmu, tapi juga kuat dalam menjaga kehormatan agama. Gus Ikdam menggenggam tasbihnya erat. Matanya menerawang seolah kembali ke masa lalu, menyaksikan sendiri peristiwa yang akan ia ceritakan. Malam itu, pesantren sedang sunyi. Para santri telah tertidur lelap, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Namun tiba-tiba, di tengah gelapnya malam, suara langkah kaki terdengar di luar gerbang. Bukan satu atau dua orang, tapi lebih. Suara itu berat, mencurigakan. Beberapa santri yang masih terjaga mulai merasa tidak tenang. Suasana di serambi pesantren mendadak tegang. Para santri menelan ludah, membayangkan situasi yang diceritakan. Tanpa banyak bicara, Gus Maksum bangkit dari tempat duduknya. Ia tidak bertanya, tidak ragu. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke arah gerbang pesantren. Begitu dibuka, tampak sekelompok preman berdiri di luar. Wajah mereka kasar, sorot mata penuh niat jahat. Salah satu dari mereka melangkah maju, menatap Gus Maksum dengan sinis. Gus Ikdam menirukan suara berat dan kasar, "Kami dengar pesantren ini banyak santri sakti.
Tapi kalau gurunya saja tidak bisa apa-apa, buat apa mereka belajar di sini? Para santri yang mendengarkan mulai mengepalkan tangan, terbawa suasana. Gus Maksum tidak marah. Ia hanya tersenyum, menatap mereka dengan tenang. "Apa maumu?" tanyanya pendek. Gus Ikdam kembali mengubah nada suaranya, menirukan suara para preman. "Kami mau lihat seberapa hebat orang yang kalian sebut pendekar pesantren." Beberapa santri yang mendengar kisah itu mulai berbisik. Salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, "Lalu, Gus, apa yang dilakukan Gus Maksum?" Gus Ikdam tersenyum tipis. Tanpa berkata-kata, Gus Maksum melangkah maju. Satu dari preman itu langsung menyerang, tinjunya melesat cepat ke arah wajah Gus Maksum. Tapi sebelum tinju itu mengenai sasaran, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gus Maksum hanya mengangkat satu tangan, dan tinju itu berhenti di udara. Bukan karena ditangkap, bukan karena dihindari, tapi karena seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Para santri membelalakkan mata. Preman itu terperangah. Ia mencoba menyerang lagi, kali ini lebih keras. Tapi setiap pukulan, setiap tendangan, tidak ada yang mampu menyentuh Gus Maksum. Semua seakan menguap di udara, seolah tubuhnya telah menjadi sesuatu yang tak bisa disentuh oleh manusia biasa. Seorang santri bergumam pelan, "Karomah." Gus Ikdam mengangguk. "Benar, itu bukan ilmu silat biasa. Itu adalah perlindungan dari Allah bagi mereka yang benar-benar menyerahkan diri kepadanya." Ia melanjutkan dengan suara lebih dalam, para preman itu mulai panik. Pemimpin mereka, yang sejak tadi hanya mengamati, akhirnya maju. "Aku tidak percaya ini," katanya marah. Ia lalu menghunus belati dari balik jaketnya, mengarahkannya tepat ke perut Gus Maksum. Semua santri yang melihat itu menjerit. Tapi sekali lagi, saat belati itu menusuk tidak terjadi apa-apa. Para santri yang mendengar kisah itu semakin tercengang. Belati itu patah seketika, seolah menghantam baja. Pemimpin preman itu terbelalak, tangannya bergetar hebat. Dan saat itu juga, Gus Maksum hanya menatap mereka dalam-dalam, lalu berkata satu kalimat yang membuat mereka semua ketakutan. Gus Ikdam menurunkan suaranya, menirukan nada berat dan berwibawa. "Jika kalian mencari lawan, bukan aku yang harus kalian hadapi, tapi Tuhan yang menciptakan kalian." Sunyi, tidak ada yang berani berbicara. Bahkan angin yang berembus pun terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan tahukah kalian apa yang terjadi setelah itu? Gus Ikdam tersenyum tipis. Para santri menggeleng. Satu persatu, preman-preman itu berlutut. Wajah mereka penuh ketakutan, bukan hanya karena kekuatan Gus Maksum, tapi karena mereka sadar telah berhadapan dengan seseorang yang diberi perlindungan langsung oleh Allah. Malam itu juga, beberapa di antara mereka bertobat. Mereka meminta maaf, bahkan ada yang akhirnya menjadi santri. Gus Ikdam menatap wajah-wajah di hadapannya, mencari pemahaman di mata mereka. Gus Maksum tidak pernah mencari musuh. Ia tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menyombongkan diri. Ia hanya ingin menjaga pesantren, melindungi para santri, dan menunjukkan bahwa ilmu agama harus dibarengi dengan keberanian. Karena dalam hidup ini, nak, suara Gus Ikdam menguat, kalian tidak hanya akan berhadapan dengan kebodohan, tapi juga kezaliman. Dan jika kalian ingin menjadi santri sejati, kalian harus siap membela kebenaran, apapun risikonya. Para santri mengangguk perlahan. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang memejamkan mata, merenungkan makna di balik kisah yang baru saja mereka dengar. Langit malam semakin kelam, tetapi di serambi pesantren itu, sebuah semangat baru mulai tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa menjadi santri bukan hanya tentang membaca kitab, tetapi juga tentang menjaga kehormatan agama, seperti yang telah dilakukan oleh sang penjaga pesantren, Gus Maksum. Malam semakin larut, tapi semangat para santri justru membara. Tak ada yang ingin beranjak dari majelis. Mata mereka tetap tertuju pada Gus Ikdam, yang menghela napas pelan sebelum melanjutkan kisah. Seperti yang kalian tahu, Gus Maksum bukan hanya seorang ulama, bukan sekadar pendekar, tapi juga seorang penjaga moral. Baginya, agama tidak hanya diajarkan di dalam pesantren, tapi juga harus ditegakkan di tengah masyarakat. Karena itu, ia selalu hadir dimanapun umat Islam butuh perlindungan. Bahkan, di tempat yang tak terduga. Para santri saling berpandangan. Tahun 1998, suasana di Jakarta sedang panas. Reformasi baru saja mengguncang negeri ini.
Banyak orang turun ke jalan, demonstrasi terjadi di mana-mana. Tapi ada satu peristiwa yang jarang orang tahu, sebuah kejadian yang melibatkan Gus Maksum di tengah kerumunan massa yang menggila. Gus Ikdam menatap para santri dengan tajam, lalu melanjutkan. Di parkir timur Senayan, konser besar digelar. Ribuan orang datang untuk menyaksikan musisi legendaris, Iwan Fals. Tapi ada yang tidak beres. Euforia berubah menjadi kekacauan. Ribuan penonton saling dorong, naik ke atas panggung, bahkan hampir menghancurkan alat-alat musik. Para petugas kewalahan, teriakan panik memenuhi udara. Konser yang seharusnya menjadi hiburan berubah menjadi lautan manusia yang tak terkendali. Beberapa santri mulai bersandar ke depan, terbawa suasana yang semakin tegang. Dan di tengah kericuhan itu, berdiri seorang lelaki tua dengan sorban melilit di lehernya. Gus Maksum. Ia tidak datang untuk menonton konser. Ia ada di sana karena sesuatu dalam dirinya mengatakan, akan ada yang perlu diluruskan. Gus Ikdam menghentikan kalimatnya sejenak, membiarkan para santri tenggelam dalam ketegangan. Ketika massa mulai naik ke panggung, tubuh Gus Maksum bergerak. Ia melangkah maju, lalu tanpa banyak kata, ia mengangkat satu tangan, dan dalam sekejap, semua terasa berbeda. Santri-santri mulai menahan napas. Angin yang tadinya berembus liar mendadak berhenti. Suara-suara bising yang memenuhi udara tiba-tiba meredam. Orang-orang yang sedang berlari, yang saling dorong, yang hendak naik ke panggung, mereka semua terdiam. Seorang santri mengernyit, mencoba memahami. Mereka terdiam. Gus, bagaimana bisa? Gus Ikdam tersenyum tipis. Tak ada yang bisa menjelaskan. Tapi orang-orang yang ada di sana bersaksi, mereka merasa seperti ada sesuatu yang menahan tubuh mereka. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghentikan mereka dari tindakan anarki. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan besar berdiri di belakang Gus Maksum, seolah ada sesuatu yang melindungi beliau. Para santri mulai berbisik, merinding membayangkan kejadian itu. Seketika, suasana berubah. Orang-orang yang tadinya mengamuk mulai sadar. Yang hendak naik ke panggung mundur perlahan. Yang berteriak-teriak mulai menunduk. Dan tanpa ada yang tahu bagaimana mulanya, konser yang hampir berakhir dengan kekacauan, tiba-tiba kembali tertib. Gus Ikdam menghela napas. Bukan dengan pukulan, bukan dengan bentakan, tapi dengan wibawa dan keteguhan hati, Gus Maksum meredam kericuhan yang bahkan aparat keamanan pun tak sanggup kendalikan. Para santri terdiam, mencoba mencerna makna yang lebih dalam dari kisah ini. Kalian tahu, Gus Ikdam menatap mereka satu persatu, seringkali orang mengira bahwa kekuatan hanya ada pada tangan dan senjata. Tapi Gus Maksum mengajarkan bahwa kekuatan terbesar ada pada hati yang bersih dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Bahkan di tengah ribuan orang yang mengamuk, ia tetap berdiri tegak, tanpa rasa takut sedikit pun. Seorang santri mengangkat tangan. Lalu bagaimana dengan Iwan Fals, Gus? Apa dia tahu siapa Gus Maksum? Gus Ikdam tersenyum. Iwan Fals memang tidak mengenal beliau secara langsung. Tapi orang-orang yang ada di sana tahu. Mereka yang melihat kejadian itu paham bahwa malam itu, seorang wali telah turun tangan. Dan setelah konser selesai, banyak yang bertanya-tanya, siapa lelaki tua itu? Mengapa hanya dengan satu gerakan, ia bisa menghentikan ribuan orang? Malam semakin larut, tapi tak ada seorang pun yang ingin mengakhiri kisah ini. Begitulah Gus Maksum, suara Gus Ikdam merendah, penuh makna. Ia tidak hanya menjaga pesantren, ia menjaga umat. Bahkan di tempat yang tak pernah kalian duga, ia selalu ada ketika kebenaran perlu ditegakkan. Para santri mengangguk perlahan. Mereka sadar, Gus Maksum bukan sekadar pendekar pesantren. Ia adalah penjaga umat, seorang wali yang tak pernah gentar menghadapi apapun. Malam semakin dalam, tetapi suasana di serambi pesantren masih dipenuhi ketegangan. Para santri tetap duduk bersila, menatap Gus Ikdam yang sesekali memutar tasbihnya. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang seakan mempertegas cerita yang akan segera dikisahkan. Gus Ikdam menghela napas sebelum melanjutkan. Kalian tahu, kekuatan sejati bukan hanya tentang mengalahkan musuh yang terlihat. Kadang, lawan terbesar datang dalam bentuk yang tak kasat mata, sesuatu yang menyerang dari kejauhan, tanpa peringatan. Itulah yang dihadapi Gus Maksum, ketika banyak orang mencoba menumbangkannya dengan cara paling licik, santet. Para santri bergidik. Mereka pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang tersungkur tiba-tiba tanpa sebab, tubuh membiru tanpa luka,
atau mati mendadak setelah mengalami kejadian aneh. Di suatu malam, Gus Maksum duduk di serambi pesantren, ditemani beberapa santri. Saat itu, suasana begitu tenang. Tapi tiba-tiba, tanpa ada angin kencang, tanpa ada suara gemuruh, lampu-lampu di sekitar pesantren berkedip-kedip aneh. Udara mendadak menjadi berat, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang merayap masuk. Seorang santri menelan ludah. "Apa yang terjadi, Gus?" Gus Ikdam menatapnya, lalu melanjutkan dengan suara lebih dalam. Tiba-tiba, seekor burung hantu besar melintas di atas pesantren. Tidak seperti burung biasa, ia terbang rendah, melayang dengan tatapan tajam, seolah mencari sesuatu. Mata burung itu merah menyala, dan tubuhnya tak mengeluarkan suara sayap sedikit pun. Seolah-olah, ia bukan makhluk biasa. Para santri semakin merapat, merinding membayangkan suasana mencekam itu. Beberapa santri mulai merasa tidak enak. Salah satu dari mereka, yang peka terhadap hal gaib, berbisik, "Gus, ini bukan burung biasa." Tapi Gus Maksum hanya tersenyum tipis. Ia sudah tahu. Gus Ikdam menghentikan sejenak ceritanya, membiarkan para santri menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Burung itu terus berputar di atas pesantren, lalu dengan kecepatan yang tak wajar, ia menukik ke arah Gus Maksum. Tapi sebelum burung itu bisa mendekat, Gus Maksum mengangkat tangannya, menggenggam tasbih, lalu mengucapkan sesuatu dengan suara lirih namun penuh wibawa. Para santri menunggu dengan napas tertahan. Dan saat itu juga, burung itu terbakar di udara. Beberapa santri terperanjat. Tidak ada yang menyentuhnya. Tidak ada api yang dilempar. Tapi dalam hitungan detik, burung itu menjerit keras, tubuhnya terbakar dengan sendirinya, lalu jatuh menghantam tanah, meninggalkan asap tipis yang berbau aneh. Gus Ikdam menghela napas, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Malam itu, semua orang di pesantren gempar. Tapi Gus Maksum hanya berkata, "Bukan burung itu yang kita lawan, tapi tangan-tangan jahat yang mengirimnya." Para santri menelan ludah. Dan benar saja, beberapa hari setelah kejadian itu, ada seseorang datang ke pesantren, seorang pria tua dengan wajah penuh ketakutan. Ia mengaku, dialah yang mengirim santet kepada Gus Maksum. Ia disuruh oleh seseorang yang membenci pesantren, yang tidak suka melihat Gus Maksum terus membela kebenaran. Tapi saat ia melihat burung kirimannya terbakar di udara, ia sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang tak bisa disentuh dengan sihir atau ilmu hitam. Gus Ikdam menatap santri-santrinya satu persatu, memastikan mereka memahami makna di balik cerita itu. Gus Maksum tidak membalas dendam. Tidak ada amarah. Tidak ada ancaman. Ia hanya berkata, "Selama aku masih dalam lindungan Allah, tak ada satupun kejahatan yang bisa menyentuhku. Jika kau ingin selamat, bertobatlah." Seorang santri mengangkat tangan dengan ragu. "Dan orang itu, Gus, apa dia bertobat?" Gus Ikdam tersenyum tipis. Malam itu juga, pria tua itu menangis terseduh. Ia memohon maaf dan bersumpah tidak akan lagi menggunakan ilmu hitam. Dan tahukah kalian, sejak saat itu, ia menjadi santri di pesantren lain, menghabiskan sisa hidupnya dengan belajar agama. Para santri terdiam. Ada yang masih terperangah, ada yang termenung, merenungi betapa luar biasanya Gus Maksum. Pelajaran dari kisah ini jelas, suara Gus Ikdam menguat. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan orang yang benar-benar berserah diri pada Allah. Santet, sihir, semua itu hanya bisa menyentuh mereka yang hatinya lemah. Tapi bagi mereka yang yakin bahwa hanya Allah yang berkuasa, tidak ada yang perlu ditakuti. Seorang santri menggenggam tasbihnya lebih erat. "Jadi ingatlah, Nak," Gus Ikdam menatap mereka dalam-dalam, "jadilah santri yang tidak hanya cerdas dalam ilmu, tapi juga kuat dalam keyakinan. Karena selama kalian tetap dalam jalan Allah, tak ada satupun kejahatan yang bisa menyentuh kalian." Malam semakin larut, tapi di dalam hati para santri, sebuah keberanian baru mulai tumbuh, keberanian untuk berdiri tegak dalam keimanan, tanpa takut pada kegelapan yang mengintai. Malam di pesantren semakin pekat, tetapi tak ada satupun santri yang beranjak. Mereka masih terpaku pada kisah Gus Maksum, seakan waktu berhenti di serambi pesantren itu. Gus Ikdam memejamkan mata sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, lebih berat. "Kalian sudah tahu bagaimana Gus Maksum menghadapi santet, bagaimana beliau meredam kekacauan.
Tapi ada satu kisah yang jarang diceritakan, saat Gus Maksum harus berhadapan langsung dengan orang-orang yang ingin menghabisinya, di tempat yang sepi, di bawah gelapnya malam. Para santri saling berpandangan, jantung mereka berdegup lebih kencang. Suatu malam, Gus Maksum pulang dari pengajian di daerah Kediri. Beliau tidak sendirian, ditemani beberapa santri yang ikut mengawal perjalanan. Waktu sudah larut, dan satu-satunya jalan yang harus mereka lewati adalah jembatan tua yang membentang di atas kali berantas. Jembatan itu panjang, dengan pagar besi berkarat di kedua sisinya. Air di bawahnya berarus deras, gelap, menelan cahaya bulan yang memantul di permukaannya. Suasana serambi pesantren terasa makin hening. Saat mereka hampir sampai di tengah jembatan, langkah Gus Maksum mendadak terhenti. Matanya menatap lurus ke depan. Para santri yang ikut mengiringi ikut berhenti, mengikuti arah pandangan beliau. Dan di sanalah mereka melihatnya, beberapa bayangan hitam berdiri di ujung jembatan, menghadang jalan. Salah seorang santri menggigit bibirnya, seakan ikut merasakan ketegangan itu. Bukan orang biasa, mereka adalah kelompok yang sudah lama memendam dendam pada Gus Maksum. Mata mereka menyala dengan kebencian. Tangan mereka menggenggam celurit, parang, bahkan besi panjang yang berkilat tertimpa cahaya bulan. Sementara di belakang, beberapa orang lagi muncul dari arah sebaliknya. Mereka terkepung. Seorang santri di serambi pesantren menelan ludah. Lalu apa yang terjadi, Gus? Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu melanjutkan. Salah satu dari mereka melangkah maju. Dengan suara berat, ia berkata, "Gus Maksum, malam ini perjalananmu berakhir di sini." Santri-santri yang mengiringi Gus Maksum mulai gelisah. Beberapa dari mereka menggenggam tasbih lebih erat, berharap ada keajaiban yang terjadi. Gus Ikdam mengangkat alisnya, tapi Gus Maksum hanya berdiri tenang. Senyumnya masih ada, sama sekali tak ada ketakutan di wajahnya. Dengan suara yang datar, beliau menjawab, "Kalau kalian datang untuk menguji nyali, silakan. Tapi kalau kalian datang untuk menguji iman, aku sarankan kalian pulang sebelum terlambat." Para santri mulai bergidik. Ucapan itu seakan menamparkan mereka. Tapi orang-orang itu tidak peduli. Salah satu dari mereka, seorang lelaki besar dengan tato di lengannya, langsung mengayunkan celurit ke arah Gus Maksum. Santri-santri yang lain tersentak, beberapa bahkan menutup mata, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Gus Ikdam mendekatkan tubuhnya ke para santri, suaranya mengecil, seakan ingin membawa mereka langsung ke dalam kejadian itu. Tapi saat celurit itu seharusnya membelah tubuh Gus Maksum. Gus Ikdam berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menguasai suasana. Celurit itu patah sendiri, tanpa menyentuh tubuh beliau. Beberapa santri tersentak kaget. Lelaki itu terkejut, matanya melebar. Tapi sebelum sempat bereaksi, Gus Maksum bergerak. Satu langkah ke depan, satu pukulan dilayangkan ke dada lelaki itu, dan dalam sekejap, tubuh besar itu terlempar ke belakang, menghantam pagar jembatan, lalu jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Mata para santri yang mendengar cerita itu membelalak, seakan ikut menyaksikan kejadian tersebut. Yang lain panik. Salah satu dari mereka mencoba menyerang dengan besi panjang, tapi Gus Maksum hanya menghindar sedikit, lalu menendang kakinya. Lelaki itu jatuh, besinya terlempar ke sungai. Yang lainnya mencoba melarikan diri, tapi sebelum mereka bisa kabur, Gus Maksum hanya mengucapkan satu kalimat, "Jangan coba-coba kabur dari kebenaran." Seorang santri berbisik, "Apa yang terjadi setelah itu, Gus?" Gus Ikdam menatap mereka tajam. Tiba-tiba tubuh mereka terasa berat. Kaki mereka seperti ditarik oleh sesuatu, seolah jembatan itu sendiri menolak mereka pergi. Beberapa berusaha meronta, tapi tak bisa bergerak. Sampai akhirnya, mereka jatuh berlutut, gemetar ketakutan. Para santri di pesantren menarik napas panjang. Dan di saat itulah, Gus Maksum menatap mereka, lalu berkata, "Kalian ingin menghabisiku karena aku membela umat. Salah kalian, aku tidak pernah takut mati, karena mati adalah takdir Allah. Tapi kalian, yang memilih jalan kegelapan, jika mati menjemput kalian sekarang, apakah kalian sudah siap?" Suasana menjadi semakin hening. Mereka menangis. Mereka tahu, mereka tidak siap. Mereka memohon ampun, meminta agar Gus Maksum tidak mengutuk mereka. Dan seperti biasa, Gus Maksum tidak menyimpan dendam. Beliau hanya berkata, "Pergilah. Tapi jangan ulangi kesalahan kalian."
Ingat, tangan manusia bisa memegang senjata, tapi tangan Allah memegang takdir kalian. Gus Ikdam menghela napas panjang. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mengusik perjalanan Gus Maksum. Orang-orang yang dulu membencinya, justru akhirnya datang meminta maaf. Mereka tahu, mereka bukan hanya berhadapan dengan seorang pendekar, tetapi juga seorang wali yang memiliki perlindungan dari langit. Para santri di pesantren masih terpaku dalam diam, mencerna setiap kata yang baru saja mereka dengar. Jadi ingatlah, nak, suara Gus Ikdam bergetar, penuh makna, jangan pernah takut pada ancaman manusia. Takutlah hanya pada Allah, karena selama kalian tetap dalam jalan yang benar, tak ada satupun yang bisa menyentuh kalian tanpa izinnya. Di kejauhan, azan subuh mulai berkumandang. Tapi di dalam hati para santri, gema kisah Gus Maksum masih mengguncang, meninggalkan bekas yang tak akan mudah pudar. Udara subuh masih menyisakan kesejukan ketika para santri mengakhiri doa mereka. Namun, di serambi pesantren, mereka belum beranjak. Kisah tentang Gus Maksum masih terpatri dalam benak mereka, menggema lebih kuat daripada suara ayam yang mulai berkokok. Gus Ikdam menatap wajah-wajah penuh semangat itu. Ia tahu, malam ini bukan sekadar malam pengajian biasa. Ini adalah malam di mana keberanian seorang wali telah mengajarkan mereka sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ilmu. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan. Kalian sudah mendengar banyak tentang Gus Maksum. Tentang bagaimana beliau melawan kezaliman, bagaimana tubuhnya tak mempan senjata, bagaimana tak ada satupun kekuatan yang bisa menjatuhkannya. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari semua itu. Para santri menunggu, menahan napas. Warisan terbesar Gus Maksum bukanlah kesaktiannya, bukan pula keberaniannya, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang masih terus hidup hingga sekarang. Gus Ikdam menyandarkan tubuhnya, matanya menerawang sejenak sebelum kembali menatap para santri. Kalian tahu, setelah semua kisah itu, setelah beliau menghadapi ratusan tantangan, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari Gus Maksum, pengabdian dan cintanya kepada umat. Seorang santri mengangkat tangan ragu-ragu. Maksudnya, Gus Ikdam tersenyum tipis. Di balik semua keteguhan dan kehebatannya, Gus Maksum tetaplah seorang kiai. Seorang guru, seorang ayah bagi murid-muridnya. Tak peduli seberapa besar ancaman yang datang, beliau tidak pernah lelah mengajar, tidak pernah bosan membimbing, tidak pernah berhenti mengajarkan ilmu dan keberanian. Para santri terdiam, membayangkan sosok yang diceritakan. Bahkan hingga usia senjanya, beliau masih berdiri di depan para santri, mengajarkan mereka bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu kehidupan. Beliau tidak hanya mengajarkan cara mengaji, tapi juga cara menjaga diri. Tidak hanya mengajarkan doa, tapi juga keberanian untuk menegakkan kebenaran. Gus Ikdam menatap langit yang mulai memerah, tanda fajar segera menyingsing. Kalian tahu apa yang paling beliau cintai? Para santri menggeleng. Pagar Nusa. Beberapa santri yang mengenal organisasi itu langsung mengangguk pelan. Pagar Nusa bukan sekadar perguruan silat. Itu adalah benteng para santri. Itu adalah warisan Gus Maksum untuk kalian semua. Bukan hanya untuk melindungi diri, tapi untuk menjaga kehormatan agama, membela mereka yang lemah, dan memastikan tidak ada yang bisa menindas kaum santri. Seorang santri tampak menggenggam tangannya lebih erat. Gus Maksum tahu, seorang santri bukan hanya harus cerdas, tapi juga harus kuat. Karena dunia ini tidak hanya berisi orang-orang baik. Ada banyak orang jahat di luar sana, yang tak segan menindas mereka yang lemah. Dan Gus Maksum tidak ingin santri-santri Nuh hanya menjadi korban. Beliau ingin kalian semua menjadi benteng Islam yang kokoh. Suara Gus Ikdam menggelegar. Para santri merasakan getarannya di dada mereka. Itulah mengapa hingga kini, setiap orang yang bergabung dengan Pagar Nusa, setiap santri yang berlatih silat, bukan hanya belajar cara bertarung. Mereka belajar menjaga kehormatan. Mereka belajar menjadi penjaga agama. Mereka belajar menjadi santri yang tidak hanya kuat dalam ilmu, tapi juga dalam keyakinan. Beberapa santri mulai menundukkan kepala, menyerap makna yang dalam dari kata-kata itu. Gus Ikdam menghela napas pelan, lalu mengakhiri kisahnya dengan suara lebih lembut. Gus Maksum memang telah wafat. Beliau telah kembali ke hadirat Allah. Tapi perjuangannya belum selesai. Warisannya ada di tangan kita. Di tangan kalian. Para santri terdiam. Maka aku bertanya pada kalian,
Suara Gus Ikdam mengeras, siapkah kalian meneruskan perjuangan Gus Maksum? Tanpa ragu, para santri menjawab serempak, suara mereka menggema menembus pagi. Siap, Gus. Gus Ikdam tersenyum. Matahari mulai terbit, menyinari wajah-wajah penuh semangat itu. Di hati mereka, api perjuangan telah menyala, api yang diwariskan oleh seorang pendekar yang tak hanya hebat dalam bertarung, tapi juga dalam menjaga kehormatan Islam dan kaum santri. Warisan Gus Maksum tak akan pernah padam.